Musola kita nggak tahu dari jam berapa, semuanya dicoret-coret. Awal masuk itu Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa saya tidak tahu. Begitu saya mau asar dan Wawan pun nggak mau azan karena kondisi seperti ini. Ya, ini Al-Quran disobek-sobek, pilok disilang, semuanya disobek-sobek. Ini dimulai dari jam berapa? Waktu jam 12 belum ada seperti ini. Ini mungkin kejadiannya setelah subuh. Warga di perumahan Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, mendadak heboh dengan aksi vandalisme di Musola Darussalam yang menjadi viral di media sosial pada Selasa 29 September 2020 lalu. Diketahui, pelaku melakukan aksi coret-coret di seluruh area musola mulai dari lantai dan tembok menggunakan pilok, serta beberapa alat sholat yang ada di musola tersebut juga tidak luput dari pengerusakan. Belum lagi tulisan-tulisan yang dilakukan oleh pelaku sangat memprovokasikan warga sehingga viral di media sosial. Kapolresta Tangerang, Ade Ari, menyampaikan, pada pukul 4 sore, Polsek Pasar Kemis mendapatkan laporan warga soal aksi vandalisme di sebuah musola tersebut. Sekitar jam setengah 8 malam, polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku atas nama Satrio yang berumur 18 tahun di rumahnya yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari musola. Dari hasil interogasi oleh Polsek Pasar Kemis, pelaku mengakui perbuatannya. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh Rifki Hermawan yang sekitar jam 3 sore memasuki musola Darussalam untuk mengumandangkan azan asar. Melihat kondisi musola sudah banyak coretan dan sajadah tergunting, serta banyak coretan di Al-Quran, Rifki langsung melapor ke warga setempat. Mereka pun langsung menyegel pintu-pintu masuk musola dengan tujuan mengamankan barang bukti. Jam setengah 5 sore, Kapolsek Pasar Kemis tiba di lokasi melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti. Polisi selanjutnya memerintahkan warga untuk membersihkan coretan pilok di tembok, lantai, dan kaligrafi. Dan untuk selanjutnya, proses ditangani oleh Polsek Pasar Kemis. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, sekitar jam setengah 8 malam polisi berhasil amankan satu orang pelaku atas nama Satrio di rumahnya, yang hanya berjarak 50 meter dari musola. Dari hasil interogasi oleh Polsek Pasar Kemis, pelaku mengakui telah melakukannya dan saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ujar Ade. Ade menyebut bahwa setelah dilakukan olah TKP, kemudian dilakukan pembersihan musola, sehingga sholat maghrib sudah bisa digunakan lagi. Hal senada diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edi Sumardi. Dirinya menegaskan pihaknya telah mengamankan satu orang pelaku atas nama Satrio. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, waspada dan peka terhadap situasi di wilayahnya, serta selalu berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Bila ada gangguan Kamtibmas, percayakan kepada polisi untuk menangani kasus ini, kata Edi Selasa 29 September malam. Ustadz Saifuddin, Ketua DKM Musola Darussalam, juga membenarkan terkait insiden ini. Ia menjelaskan aksi vandalisme tersebut dilakukan oleh orang tidak dikenal. Teror yang dilakukan seperti pencoretan tembok, penyobekan kitab suci Al-Quran, pengguntingan sajadah, dan tulisan menggunakan pilok di dinding. Bertuliskan, saya kafir, saya anti-Islam, saya anti-hilafah, dan Islam tidak diridhoi. Saifuddin mengatakan hal tersebut diketahui dirinya saat menjelang sholat asar. Mungkin kejadiannya antara zuhur sampai asar. Jadi, ada anak yang biasa azan tiap hari, mau azan asar lalu sudah melihat keadaannya kayak begini, ucap Saifuddin. Dirinya pun tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan hal tersebut. Dan segala coretan sudah dihapus oleh pengurus musola yang didampingi oleh aparatur setempat.
Wallahi, saya tidak tahu. Ya Allah, Al-Quran yang satu disobek habis, yang satu enggak semua namun sudah tercoret, kata Saifuddin. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas mengatakan, aksi vandalisme di Musola Darussalam, Pasar Kemis Tangerang, Banten ini sebagai tindakan yang tidak beradab. MUI sangat menyesalkan adanya tindakan yang tidak beradab dan tidak bertanggung jawab tersebut, kata Anwar. Ia meminta agar aparat penegak hukum agar segera memproses kasus tersebut dan menindak pelaku sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, insiden vandalisme di Musola Darussalam tersebut tidak boleh diacuhkan karena dapat memicu keresahan dan kegaduhan. Maka, perlu ketegasan dari para penegak hukum dalam memproses kasus itu. Dengan kata lain, lanjut dia, jika pengusutan terhadap kasus tersebut tidak dilakukan secara adil dan tegas, justru dapat menyulut amarah umat dan masyarakat. Tentu hal tersebut tidak boleh terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.